Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, kita masuk ke Durusul Lughah Ad-Darsus Salis. Langsung saja ya. Baitun, al-baitu. Qalamun, al-qalamu. Kitabun, al-kitabu. Jamalun, al-jamalu. Nah, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya fi'il dan isim. Fi'il itu berupa kata kerja, sedangkan isim berupa kata benda. Nah, dalam isim, dari segi makna, ada isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah itu maknanya jelas, dapat diketahui, bermakna secara khusus, lebih khusus dari isim nakirah. Salah satu ciri dari isim ma'rifah, kita bisa lihat dari depannya. Contoh ini, al-baitu. Depannya ada alif lam. Nah, ini menandakan bahwa dia isim ma'rifah, alif lam di depan. Al-baitu. Kemudian, isim nakiroh. Isim nakiroh itu lebih umum maknanya. Kalau isim ma'rifah, al-baitu berarti rumah itu, rumah tersebut. Nah, kalau isim nakiroh contohnya baitun, sebuah rumah. Nah, kita belum tahu rumah mana, rumah yang bagaimana, rumahnya kenapa gitu. Baitun seperti ini. Salah satu ciri dari isim nakiroh adalah adanya tanwin di akhir kata. Nah, baitun, tunnya bertanwin, domah tanwin. Nah, ini salah satu tanda dari isim nakiroh. Kalau ma'rifah, depannya alif lam. Kalau dari isim nakiroh dibuat ma'rifah, contohnya dari baitun menjadi ma'rifah, al-baitu. Depannya, karena ada alif lam, maka belakangnya cukup dengan domah. Tidak perlu domah tanwin. Alif lam dan domah tanwin itu tidak bisa ya. Tidak akan bisa. Jadi alif lam itu tidak perlu tanwin, harokat belakangnya. Sebuah isim yang depannya alif lam itu, belakangnya harokat akhirnya itu tidak perlu tanwin. Nah, baitun, al-baitu. Baitun ini nakiroh, al-baitu ma'rifah. Kemudian selanjutnya juga qalamun nakiroh, al-qalamu ma'rifah. Kitabun nakiroh, al-kitabu ma'rifah. Seperti itu. Jamalun nakiroh, al-jamalu ma'rifah. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, al-qalamu maksurun. Pena itu, pulpen itu rusak. Pulpen itu patah. Nah, dalam kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah itu yang diawali dengan fi'il. Nah, kita membahas di sini jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali atau kalimat yang diawali dengan isim. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari jumlah ismiyah. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu di sini jumlah al-qalamu di sini posisinya dalam jumlah adalah mubtada. Mubtada itu ma'rifah. Nah, ini bisa dilihat ya, ma'rifahnya ada alif lamnya. Mubtada ya, mubtada ma'rifah. Ada alif lamnya. Kemudian maksurun. Maksurun ini nakiroh. Nah, isim nakiroh ini adalah khobar dari
mubtada. Khobar dari mubtada. Khobar itu memberikan keterangan dari mubtada itu. Khobar memberikan keterangan dari mubtada. Memberikan keterangan gimana? Contohnya ini, al-qalamu maksurun. Pena itu. Nah, pena itu kenapa? Maka kita tambahkan di khobarnya maksurun. Maksurun, pena itu patah. Pena itu rusak. Nah, seperti itu. Mubtada itu terletak di awal kalimat dan dia berupa isim ma'rifah. Kemudian selanjutnya khobar, mubtada dan khobar. Khobar itu isim nakiroh yang menjelaskan, memberikan penjelasan mengenai mubtada dan dia berupa isim nakir. Seperti itu. Al-qalamu maksurun. Kemudian al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Wal mudarrisu wakifun. Dan guru itu berdiri. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu baru dan pena itu lama. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu, himar, keledai itu kecil. Wal hisan, kuda, kuda itu kabir, besar. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Terus nomor 3, al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah, kursi itu rusak. Yang keempat, al-mindilu wasifun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Baridun, dingin. Wasifun, kotor. Mindilun, sapu tangan. Kemudian nomor 6, al-qamaru jamilun. Bulan itu, komar, bulan itu jamilun, indah. Bulan itu indah. Kemudian al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu rumah itu qarib dekat. Wal masjidu masjid itu ba'idun jauh. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Kemudian yang nomor 8, al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Al-hajar batu, sakilun. Batu itu berat, sakil berat. Wal waraku, warak kertas, khafifun. Khafifun ya ini. Khafifun artinya ringan. Al hajaru saqilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Kemudian nomor 9, al-labanu harun. Susu itu, laban, susu itu panas. Harun, panas. Al-labanu harun. Susu itu panas. Nomor 10, al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Al-qamisu, kemeja, nadhifun, bersih. Al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Tamarin, latihan. Latihan yang pertama, Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah serta berikan tanda akhir dari kata-kata berikut. Masjidun, kita baca ya. Masjidun. Ini bisa dilihat perbedaannya antara isim nakirah dan isim ma'rifah. Masjidun. Masjidu. Al-ma'u ma'un. Al-baitu babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalbu kalbun. Qamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru.
Al-hisanu hisonun. Silahkan bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Kemudian latihan yang kedua, Iqra waktub. Nah, ini contoh dari jumlah ismiyah ya, berupa mubtada dan khobar. Nomor 1, al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Terus kemudian nomor 3, al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor. Nomor 4, al-labanu baridun. Susu itu dingin. Nomor 5, al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Yang keenam, al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Yang ketujuh, al-labanu baridun wal ma'u harrun. Susu itu dingin dan air itu panas. Yang kedelapan, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Yang kesembilan, al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Yang ke-10, al-mindilu nadifun. Sapu tangan itu bersih. Kemudian latihan yang ketiga, imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Ada kata-kata, ada isim jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun. Nah, jamilun artinya indah, wasifun kotor, maftuhun terbuka, harun panas, sakilun berat, khafifun ringan. Ini ada nomor 1 ada al-hajaru titik-titik apa? Batu itu apa? Kemudian al-babu pintu itu apa? Nomor 3 al-qamaru bulan itu titik-titik. Yang keempat al-waraku kertas itu apa? Yang kelima al-mindilu sapu tangan itu titik-titik. Yang keenam al-labanu susu itu titik-titik. Ya, yang nomor pertama jawabannya al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Yang nomor 2 al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nomor 3 al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Yang keempat al-waraku khafifun. Kertas itu ringan. Yang kelima al-mindilu wasifun. Kotor. Sapu tangan itu kotor. Yang terakhir al-labanu harrun. Susu itu panas. Ya. Kemudian kita masuk ke latihan yang keempat. Nah, ini. Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati. Nah, kalau yang tadribat tamrin ketiga ini adalah kita menambahkan khobar. Ini yang di soal 1 sampai 6 ini adalah mubtada'nya. Maka kita menambahkan khobar yang di tamrin ketiga. Nah, di tamrin keempat ini kita menambahkan mubtada. Tapi di sini tidak ada pilihannya ya. Kini kita menambahkan mubtada. Titik-titik nadifun. Apa yang bersih? Nah, itu silahkan diisi. Nomor 1, nadifun bersih. Maksurun nomor 2, patah atau rusak. Yang ketiga, baridun dingin. Yang keempat, qoribun dekat. Yang kelima, ba'idun jauh. Yang keenam, waqifun berdiri. Yang ketujuh, jalisun duduk. Yang kedelapan, kabirun besar. Yang kesembilan, qadimun lama. Yang ke-10 jadidun baru. Nah, ini kita menambahkan kita menambahkan mubtada. Mubtada itu berupa isim ma'rifah. Ma'rifah tadi diawali dengan alif lam. Kita bisa lihat
awal dari kata sebuah isim ma'rifah itu diawali dengan alif lam. Nah, silahkan ini dikerjakan sebagai pekerjaan rumah ya. Al-kalimatul jadidah, al-qamaru bulan, jadidun baru, qadimun lama, wasikhun kotor, nadifun bersih, harun panas, baridun dingin, shagirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun rusak, saqilun berat, khafifun ringan, jamilun cantik, bagus, waqifun berdiri, jalisun duduk. Nah, ini juga contoh dari isim nakirah dan isim ma'rifah ya. An-najmu, najmun, an-najmu, bintang. Najmun ini isim nakirah, an-najmu isim ma'rifahnya. Kemudian rojulun, ar-rojulu, rojulun seorang laki-laki. Rojulun ini isim nakirah, ar-rojulu ma'rifah. Dikun, ayam jantan, ad-diku ini isim ma'rifahnya. Dikun isim nakirah, addiku ya ini. Addiku isim ma'rifah. Talibun murid, at-talibu murid juga. Talibun isim nakirah, at-talibu isim ma'rifah. Nah, kemudian ini ada contoh lain dari isim dari jumlah ismiyah lagi. Ada 11 contoh ya. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Kemudian nomor 2, ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. Yang ketiga, as-sukkaru hulwun. Hulwun itu manis. As-sukkaru gula. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. Yang keempat, at-talibu maridun. Murid itu sakit. Ad-diku jamilun. Ayam jantan itu indah. Ayam jantan itu cantik. Yang keenam, ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru pedagang, ghaniyun kaya. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Ad-dukanu toko, maftuhun terbuka. Ad-dukanu maftuhun, toko itu buka. Al-waladu faqirun. Anak itu miskin, fakir. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Yang terakhir, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi, tawil memang bisa diartikan panjang, tapi di sini lebih sesuai dengan tinggi. Karena ini menyangkut seseorang ya. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan orang yang sakit itu pendek. Nah, kemudian. Sekian ya, sudah selesai. Ini pertemuan ketiga dari Durusul Lughah. Membahas tentang pelajaran ketiga ad-darsus salis. Sekian dari Ana. Apabila ada kurang atau kesalahan dalam kata-kata, Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.